wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Karma Putri dengan NIM 12620721084. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang dibimbing oleh Ibu dosen Ibu Dr. Indah Komsiah SAG MPD. Berikut penjelasan dari jawaban saya mengenai soal UAS yang telah dilampirkan tadi. Soal yang pertama mengenai buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik ini bagi Anda mahasiswa jurusan MPI. Untuk jawaban saya, manajemen peserta didik ini merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Mengatur berbagai kegiatan dalam bidang peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta mampu mencapai tujuan pendidikan sekolah. Ruang lingkupnya sendiri, yakni yang pertama perencanaan, kedua penerimaan, ketiga pengelompokan, pembinaan disiplin, ekstrakurikuler, OSIS, evaluasi kegiatan, perpindahan, naik kelas, penjurusan, kelulusan, dan alumni. Manajemen peserta didik pada lembaga pendidikan sangat penting karena yang menjadi input, proses, dan output pendidik adalah peserta didik. Karena pada dasarnya jurusan MPI atau Manajemen Pendidikan Islam ini sendiri juga akan berurusan dengan para peserta didik. Sehingga manajemen peserta didik ini penting bagi mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sekian jawaban dari saya mengenai soal pertama dari UAS Manajemen peserta didik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Mengenai bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang diusahakan oleh lembaga yang ada kaitannya dengan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan akademik mereka mulai dari masuk hingga tamat dari lembaga pendidikan tersebut. Fungsi dari manajemen peserta didik ini adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin, baik itu perorangan maupun kelompok. Prinsip dari manajemen peserta didik ini, yang pertama, peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Kedua, kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, dan minat, dan yang lainnya. Yang ketiga, peserta didik hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat, pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sekian jawaban dari saya mengenai soal yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga. Yakni bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik. Jawaban saya yakni perencanaan peserta didik merupakan suatu kegiatan yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah atau wilayah tertentu berdasarkan data, sehingga dari hasil sensus tersebut dapat dipergunakan untuk merencanakan layanan kepada peserta didik, yang di dalamnya juga ada proses penentuan jumlah penerimaan di suatu sekolah, kemudian proses rekrutmen peserta didik, kemudian proses seleksi peserta didik, dan yang terakhir adalah proses penerimaan peserta didik. Sekian jawaban saya dari soal yang ketiga. Kita lanjut soal yang keempat. Dengan pertanyaan bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi. Proses penerimaan peserta didik dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi ini memiliki beda pengertian, beda tujuan, serta berbeda prosesnya juga. Jika dari sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi, mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah bisa diterima begitu saja, sehingga mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi ini secara umum berlaku di sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang telah ditentukan. Selanjutnya, sistem seleksi ini digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, seleksi berdasarkan nilai EPTA atau DANEM, yang kedua berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK, kemudian sistem seleksi yang terakhir adalah berdasarkan hasil tes masuk. Kalau sistem zonasi sendiri ditentukan dengan jarak terdekat dari sekolah tersebut, jadi para siswa diseleksi dengan penentuan jarak terdekat dari sekolah. Itulah jawaban saya dari soal yang keempat. Kita lanjut soal yang kelima.
Masuki soal yang kelima dengan pertanyaan bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional. Yang pertama, berdasarkan kemampuan. Kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. Bisa saja siswa yang kuat di bahasa ternyata lemah di matematika. Kemudian yang kedua, pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran. Bahkan untuk suatu konsep tertentu akan mudah bagi seorang guru apabila yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Yang ketiga, guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap siswanya. Kemudian pengelompokan yang kedua adalah berdasarkan kegiatan. Yang pertama, pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Kemudian yang kedua, pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah, kapan saja dan anggota kelompok bisa tidak sama, di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Yang ketiga, dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya. Pengelompokan yang ketiga adalah berdasarkan sosial emosional. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki kematangan emosi yang sama. Sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya, untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang berani agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan kepada orang tua murid. Banyak orang melupakan perkembangan sosial emosional. Padahal hal ini akan sangat berpengaruh terhadap learning style siswa bersangkutan. Itulah jawaban saya dari soal yang kelima. Kita lanjut soal yang keenam. 6. Pertanyaannya, bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, dan jenis ketidakhadiran. Jawaban saya, kehadiran siswa di sekolah atau school attendance adalah kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah pada jam-jam efektif sekolah. Siswa memang harus berada di sekolah. Catatan kehadiran sendiri memiliki arti selalu mempresentasikan peserta didik pada saat ganti jam pelajaran, dari awal masuk sampai pulang. Ada banyak faktor penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah, baik yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri atau faktor internal, misalnya karena disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah, maupun dari luar diri siswa atau faktor eksternal, misalnya lingkungan sekolah dan pergaulan yang kurang kondusif. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor eksternal yang mungkin bisa menyebabkan ketidakhadiran siswa di sekolah. Pada umumnya, ketidakhadiran siswa dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yakni yang pertama alpha, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas, dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, izin, ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Dan yang ketiga, sakit, ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua ataupun surat keterangan sakit dari dokter daerah. Itulah jawaban UAS saya dari soal yang ke-6. Kita lanjut ke soal UAS yang ke-7. Soal yang ke-7 adalah buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Jawaban saya, disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya bergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Kelas adalah suasana yang tertib dan teratur, akan tetapi penuh dengan dinamika dalam melaksanakan program belajar. Untuk teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap siswa dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna.
dengan mencapai efisiensi. Untuk macam-macam teknik pembinaan sendiri, yang pertama external control atau teknik external control merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Yang kedua, internal control. Teknik internal control mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Peserta didik sadar ia akan mawas diri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Yang ketiga adalah kooperatif kontrol. Dalam teknik kooperatif kontrol ini antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama sehingga menegakkan kedisiplinan di dalam kelas. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atas indisipliner atau ketidakdisiplinan juga dibuat serta ditaati bersama. Selesai dengan soal yang ketujuh, kita lanjut ke soal yang ke-8. Masuk ke soal yang ke-8 dengan pertanyaan bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan. Kalau menurut saya ya, pengelompokan peserta didik yang baik itu dicampur sehingga di setiap kelas ada murid yang pintar dan ada murid yang biasa saja dan juga murid yang di bawah standar atau yang kurang lah seperti itu. Kemudian jika kelas itu bisa solid, mereka akan saling membantu. Yang pintar bisa membantu yang kurang sehingga terjadi sinergi yang bagus. Namun jika kelas seperti ini biasanya tantangan bagi seorang guru untuk mereka harus menyesuaikan kecepatan murid mereka untuk belajar. Itulah jawaban dari saya mengenai soal yang ke-8. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Ke soal yang ke-9 dengan pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan, ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Permasalahan masalah yang pertama adalah sistem zonasi. Banyak siswa atau siswi yang memang rumahnya jauh sekali dari sekolah sehingga mereka kesulitan untuk mencari sekolah mana yang mencakup jarak dengan zonasi ini. Biasanya mereka menggunakan jarak tempuh ke sekolah yang cukup jauh sehingga membuat mereka untuk ngekos ke dekat sekolah. Tetapi karena sistem zonasi ini mereka kesulitan untuk mendaftar ke sekolah yang menerapkan sistem zonasi ini karena jarak rumah mereka yang terlalu jauh. Kalau menurut saya untuk pengelolaan peserta didik ini lebih banyak terdapat dampak positifnya karena jika pengelolaan peserta didik dengan kemampuan motivasi bagi siswa-siswi yang mereka berada di kelompok bawah unggulan untuk bisa tetap bekerja atau belajar lebih keras agar ia dapat masuk ke kelas unggulan. Tetapi juga banyak bagi mereka siswi yang memang sudah belajar sangat keras dan rajin, tapi nilai mereka tetap berada di bawah standar. Bahkan sehingga mereka kadang bisa saja kehilangan motivasi tersebut sehingga mereka menyerah akan nilai-nilai mereka. Ada juga beberapa guru yang mereka suka-suka ada juga pengelompokan peserta didik ini lalu mengalami kesenjangan sosial antara anak-anaknya. Anak-anak di kelas unggulan itu menjadi sombong, kemudian ada kelas-kelas atau golongan-golongan di antara mereka. Untuk kenaikan kelas sendiri menurut saya biasanya berdasarkan pada nilai akhir mereka, tetapi karena inilah mereka hanya mengedepankan nilai-nilai mereka, tidak mengedepankan pemahaman yang ia miliki, sehingga banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalamnya. Masalah ini ditimbulkan karena lalu banyak juga masalah-masalah yang ditemukan karena adanya dendam pribadi seorang guru kepada muridnya. Biasanya gurunya ini memiliki dendam kepada seorang murid, kemudian nilainya dijelekkan agar ia tidak naik kelas, sehingga mengulang kelas dan bertemu dengan dia lagi. Sehingga jika ada oknum-oknum seperti ini, kita sebagai manajemen atau manajer peserta didik
sebuah lembaga, seharusnya kita bisa menuntaskan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Sekian jawaban dari saya dari soal yang ke-9. Kita lanjut soal yang terakhir, yakni soal yang ke-11. Yakni soal yang ke-10. Pertanyaan yang ke-10 yakni carilah dan bacalah 2 abstrak skripsi secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan dan Anda jelaskan beberapa hal berikut, yakni judul skripsi, fokus penelitian atau pertanyaan penelitian, dan hasil temuan penelitian. Langsung saja dengan jawaban saya dengan judul skripsi yang pertama, yakni tentang implementasi manajemen peserta didik di MTS Muhammadiyah Sukorame, Bandar Lampung, yang ditulis oleh Kak Dwi Rismawati dari Universitas Islam Negeri Raden Intan. Skripsi ini memiliki fokus penelitian atau pertanyaan penelitian bagaimana implementasi 8 indikator manajemen peserta didik di MTS Muhammadiyah Sukorame, Bandar Lampung. Dan dengan hasil temuan penelitian, yakni hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen peserta didik di MTS Muhammadiyah Sukorame, Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari 8 indikator mengenai manajemen peserta didik yang sudah terlaksana dengan baik, yaitu analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik atau pembentukan panitia peserta didik baru, dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka melalui brosur dan media sosial. Kemudian seleksi peserta didik atau tes tulis dan baca Al-Quran. Kemudian orientasi peserta didik baru, pengelolaan peserta didik baru, pembinaan dan pengembangan peserta didik baru yang isinya kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang selanjutnya adalah pencatatan dan pelaporan serta kelulusan dan alumni. Langsung lanjut ke judul skripsi yang kedua, yakni berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Motivasi Belajar di Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah Sipin, yang ditulis oleh Kak Rindang Akbari dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Skripsi ini memiliki fokus penelitian atau pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah. Dan yang ketiga, bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah. Hasil temuan penelitian yang saya temukan ini yang pertama, dengan pertanyaan manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah dalam manajemen peserta didik yang dilakukan sekolah Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah dalam meningkatkan motivasi peserta didik dimulai dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Di dalam kelas menyediakan fasilitas-fasilitas berupa proyektor agar dapat menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian mereka reward untuk peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, yang dapat dilihat dari antusias belajar peserta didik tersebut. Jika menemukan kendala dari antusias belajar peserta didik, para guru melakukan pendekatan kemudian memberikan masukan berupa motivasi belajar dan semangat dengan harapan mampu berubah dan menanamkan motivasi peserta didik tersebut. Jawaban yang kedua, kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah. Jawabannya adapun kendala yang terdapat pada tujuan sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik antara lain adalah berkaitan dengan masalah pendanaan sekolah dalam menyediakan sarana belajar karena berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan belum meratanya fasilitas proyektor untuk semua kelas sehingga tidak semua peserta didik mendapatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya, guru yang mengalami kesulitan memahami keinginan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru tidak mampu menerapkan suasana yang menarik untuk memacu minat belajar peserta didik. Hasil penelitian yang ketiga adalah upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar dimulai dari penerapan disiplin peserta didik
Dalam belajar melakukan pendekatan untuk menanamkan motivasi belajar, memberikan penghargaan kepada para peserta didik yang memiliki antusias yang baik, kemudian memberikan pelatihan kepada guru agar dapat memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan, serta dapat mendorong minat dan motivasi peserta didik. Selanjutnya, untuk pengadaan sarana prasarana sekolah berupaya dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh yayasan agar dapat menjadi efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana belajar peserta didik. Sekian jawaban dari saya dari soal yang ke-10. Sekian jawaban dari saya mengenai soal UAS dari manajemen peserta didik yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri sendiri dan banyak orang pada khususnya. Ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.